Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita gitu ya, di dalam kajian online pada waktu ba'da maghrib, waktu Jepang gitu ya, mungkin juga ba'da asar waktu Indonesia. Semoga Allah memberkahi kajian yang, akan kita laksanakan ini. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling sempurna dan paripurna, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga duduk-duduk kita di sini menjadi duduk-duduk kita di antara taman-taman surga, tempat di mana Allah mencurahkan rahmatnya, menaungi kita dengan sayap-sayap para malaikatnya, dan menyebut-nyebut nama kita dengan bangga di antara makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan gitu ya kajian online yang diselenggarakan kerjasama antara KMI Kansai dan juga PKPU Human Initiative, dan ini memasuki sesi yang keempat, sesi 1 dan 2 hari Sabtu kemarin, kemudian sesi ketiga yang tadi siang, tadi sore, dan sekarang ini sesi terakhir yaitu sesi keempat. Saya izin mereview materi yang sudah disampaikan gitu ya di sesi ketiga, yang kurang lebih pertama di sesi ketiga tadi itu membahas tentang kondisi umat Islam gitu ya, yang saat ini dan juga kondisi umat sebelum zaman Rasulullah SAW. Itu ada kemiripan, yakni banyaknya perbuatan maksiat, banyaknya umat Islam itu yang masih lemah dan juga tercerai-berai. Dan pembinaan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu yaitu pertama tilawah diawali dari membaca Al-Quran, kemudian merasakan keindahan dan juga keajaibannya, kemudian bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu tazkiyatun nafs ya, mensucikan jiwa, mensucikan diri kita dengan cara bertaubat atas maksiat-maksiat dan juga kekhilafan yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu pembentukan pribadi muslim sejati, yaitu hasil dari sebuah pembinaan pribadi yang memiliki pengetahuan, kemuliaan, kekuatan, dan persatuan. Dan itu sedikit review dari materi yang ketiga tadi. Dan untuk materi yang keempat, nanti teman-teman jika ada yang ingin bertanya juga bisa langsung menulis pertanyaannya ya di kolom chat, di komentar. Nanti admin akan memilih gitu ya pertanyaan yang akan ditanyakan, yang akan dibacakan. Kemudian sedikit saya bacakan juga profil dari KMI Kansai. Tadi profil dari Human Initiative sudah ditampilkan lewat video. Jadi KMI Kansai sendiri ini merupakan kesingkatan dari Keluarga Masyarakat Islam Indonesia yang ada di area Kansai. Atau sering disebut dengan KMI Kansai, ini sudah berdiri sejak 14 Januari 2001 gitu ya. Jadi KMI Kansai ini udah mau memasuki milad yang ke-20. KMI Kansai juga ini menjadi jembatan penghubung gitu ya antara komunitas-komunitas muslim yang ada di area Kansai. Mungkin kalau teman-teman tahu ya di Osaka misalkan ada muslim Osaka, di Kobe ada muslim Kobe, ada muslim Kyoto,
ada juga beberapa pengajian lokal gitu ya, ada, mmm, macam-macam bentuk, komunitas muslim Indonesia yang ada di Kansai ini, maka KMI Kansai ini salah satu, apa namanya ya, kerjaannya, yaitu adalah untuk menjadi jembatan penghubung, antar komunitas muslim di area Kansai ini. Dan meliputi Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Kobe, Shiga, dan Wakayama. Dan kegiatan-kegiatan gitu ya yang telah dilakukan oleh KMI Kansai sebelum-sebelumnya, diantaranya memfasilitasi dan menghimpun zakat fitrah, infak, wakaf, dan juga sedekah. Dan biasanya juga kami mengadakan tablik akbar setiap tahun gitu ya. Mungkin tahun kemarin nggak ada gitu ya, karena corona, dan juga biasanya pelaksanaan sholat Id bekerjasama dengan KJRI untuk eee, mempersiapkan atau mengoordinasi kegiatan sholat Id berjamaah. Kemudian juga Kami Kansai ini menjadi corong aspirasi dan juga media publikasi syiar Islam di area Kansai. Itu sedikit profil dari Kami Kansai untuk sahabat-sahabat ketahui, dan kemudian kajian ini juga akan direcord dan di-upload di YouTube. Jadi jika ada yang belum bisa mengikuti, teman-temannya, saudaranya gitu ya, mungkin nanti bisa menyaksikan kemudian lewat YouTube. Oke. Kemudian mungkin sebelum, memulai acara ini, kita awali dulu dengan, tilawah Al-Qur'an gitu ya, yang insyaallah akan dilantunkan oleh saudara Ali. Ali udah siap? Sudah, Ustaz. Monggo. Oke. Ya, silakan untuk saudara Ali untuk memulai, pembacaan tilawah Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya,
Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudara Ali yang telah membacakan tilawah Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan juga mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menambah keberkahan majelis yang akan kita langsungkan pada malam hari ini. Oh ya, sebelumnya izin saya perkenalkan diri. Nama saya Satria, tinggal di Osaka, dan insya Allah akan menjadi moderator pada sesi keempat ini. Pemateri pada sesi keempat ini insya Allah akan sama gitu ya, seperti sesi 3 tadi, yaitu akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Suharsono, LC, MA, SY. Beliau lahir di Jakarta pada 26 Oktober tahun 1972. Saat ini berdomisili di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan riwayat pendidikan beliau, S1 beliau menempuh pendidikan di Al-Azhar, Kairo, Mesir, Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis wa Ulumuhu, lulus pada tahun 2000. Dan S2-nya beliau rampungkan di Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Az-Zahra, Jakarta pada tahun 2017. Beliau juga telah berdakwah di 27 negara, di antaranya seperti Taiwan, Korea Selatan, Australia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Malaysia, Jordan, Uni Emirat Arab, dan juga Amerika Serikat. Saat ini pekerjaan beliau sebagai Ketua Biro Kepatuhan Syariah dan juga anggota Dewan Pengawas Syariah Laznas Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI. Dan juga beliau sebagai anggota Komite Audit Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 sampai sekarang. Beberapa karya tulis yang beliau hasilkan, di antaranya pertama terjemahan buku yang berjudul Aksi Bunuh Diri atau Mati Syahid, gitu ya. Penulis Nawaf Hail Takruri yang berjudul Asli Al-Amaliyat Al-Istissadiyah fi Al-Mizani Al-Fiqhi. Kemudian diktat mata kuliah hadis Ma'had Al-Husnain Bekasi tahun 2001. Kemudian panduan zakat dan panduan amil zakat PKPU, modul edukasi zakat inisiatif Indonesia, dan buku fikih zakat kontemporer bersama Dr. Oni Sahroni dan juga Dr. Oni Sahroni dan kawan-kawan. Ya, tadi adalah profil dari pemateri kita, dan insya Allah subtema yang akan beliau sampaikan itu tentang urgensi pembinaan berkala dan berjamaah, gitu ya. Dan mungkin saya bisa langsung aja mempersilahkan kepada Ustadz Suharsono untuk mulai menyampaikan materinya. Ya, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Satria. Jazakumullah khair atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari waktu Jepang dan sore hari waktu Indonesia, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah dalam satu kegiatan yang tentunya kita semua berharap kegiatan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berharap dan berdoa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita, menjaga kita dari terpapar virus corona yang saat sekarang ini sudah mewabah di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan afiatnya kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita yang tadi siang saya sampaikan mengenai bagaimana urgensi pembinaan diri. Kita akan melihat dari sisi sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membina para sahabatnya, yang pembinaan tersebut dilakukan bukan hanya sesekali saja. Pembinaan ini dilakukan bukan hanya ketika semangat saja. Pembinaan yang beliau lakukan itu sifatnya adalah berkepanjangan, berkala, berkelanjutan. Dan kita lihat bagaimana hasil dari pembinaan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kalau melihat fase dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada berdasarkan tempat atau berdasarkan masa, ada qabla hijrah wa ba'dal hijrah. Sebelum hijrah Nabi berdakwah di Makkah, setelah hijrah Nabi berdakwah di Madinah, dengan segala karakter dakwahnya di masing-masing lokasi, masing-masing tempat, masing-masing fase. Ketika di Mekah, maka Nabi Muhammad SAW menjalankan aktivitas dakwahnya, pembinaannya lebih banyak membina dari sisi maknawiyat, akidiyat. Banyak hal-hal yang sifatnya akidah, pemahaman dasar, pokok, asasi, tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang tentang hal-hal yang sifatnya pemahaman dasar. Adapun ketika masuk fase Madinah, maka dakwahnya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melanjutkan pada fase sebelumnya. Kalau fase sebelumnya itu disampaikan tentang bagaimana anjuran seseorang untuk memuliakan anak yatim, untuk berderma, berbagi dengan pihak yang lain yang membutuhkan, memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Maka ketika di Madinah, hukumnya sudah ditentukan yang disebut dengan penetapan hukum zakat. Jadi penetapan hukum itu adanya di Madinah, adapun dasarnya adalah di Mekah. Tapi bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penerimaan sahabat ketika hukum itu diturunkan, ini penerimaan yang sifatnya memang sifatnya memang sangat diterima oleh, responnya itu mendapatkan respon yang positif, dengan hati yang lapang, dengan hati yang lega, bahkan kalau di bahasa Arab itu suratul istijabah, merespon dengan cepat, bahkan ketika memang hukumnya belum tegas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum merasa bahwa harus segera diturunkan. Kesiapan untuk menerima perintah Allah lebih dahsyat,
kesiapan menerima hukum Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat demikian mapan. Kenapa? Karena memang mengalami fase sebelumnya, penetapan sebelumnya, yaitu fase penetapan dasar-dasar nilai-nilai pokok-pokok akidah, rukun iman, rukun Islam. Contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan pengharaman hukum khamar, ini haram, maka tidak langsung khamar itu, minuman keras itu diharamkan. Ada fase, ada tarikh tasyri'nya, ada tahapan-tahapannya. Di dalam Al-Quran disebutkan yang pertama diturunkan adalah menjelaskan bahwa sesungguhnya di dalamnya ada di dalamnya ada manfaat dan juga ada madorot. Lalu fase berikutnya disebutkan la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nggak boleh orang sholat itu sambil mabuk. Maka para sahabat sudah mulai mempersiapkan dirinya. Kalau mau minum jangan sampai mendekati waktu sholat. Bahkan Umar bin Khattab diceritakan dalam sebuah riwayat itu meminta kepastian dengan segera. Cepat aja deh diturunin. Kalau haram, haram. Kalau memang haram, sudah segera putuskan haram. Nggak perlu menunggu fase-fase selanjutnya. Maka begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Madinah pada saat itu langsung banjir arak. Semua ditumpahkan oleh penduduk Madinah. Kesiapan. Nah, ini hasil dari fase. Sehingga kita lihat pembinaan pada masa Nabi Muhammad SAW bukanlah pembinaan yang sifatnya sementara, tapi memang dilakukan terus-menerus, berkelanjutan. Ada istimror, ada istimroriyah dalam melakukan proses pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon izin mungkin untuk share screen. Sudah muncul ya? Sudah, Ustaz. Suara saya putus-putus atau jelas? Jelas. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Nah, kita lihat fase dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi saya membagi dua, Mekah dan Madinah, maka secara fase kita lihat ada beberapa fase. Ada dakwah yang sifatnya rahasia selama 3 tahun. Ada dakwah yang dilakukan secara terang-terangan dari mulai setelah dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun itu muncul dakwah secara zahriyah. Zahriyah itu diawali dengan Nabi Muhammad SAW mengumpulkan penduduk Quraisy lalu mengatakan bahwa setelah berkumpul menyampaikan kepada para tokoh masyarakat Quraisy dan seluruh masyarakat yang ada di Mekah dengan diawali pertanyaan. Apabila aku sampaikan kepada kalian bahwa di belakang aku ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Serentak seluruh penduduk Mekah mengatakan kami percaya. Kami tidak pernah mendapatkan engkau sekalipun engkau berdusta. Karenanya Nabi Muhammad SAW gelarnya adalah Al-Amin yang dapat dipercaya. Lalu Nabi mengatakan, Ana Nabiyun, saya adalah seorang Nabi. Setelah menjelaskan bahwa beliau seorang Nabi, maka respon langsung dari Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad alaisa hadza jama'atana. Wa celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk hal inikah engkau kumpulkan kami. Maka dijawab, yang jawab bukan Nabi Muhammad, yang jawab langsung Allah Subhanahu wa taala dengan turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, al-ayah sampai dengan akhirnya. Kemudian lanjut fase dakwahnya. Jadi selama fase ini Nabi membina para sahabatnya. Dari awal fase dakwah Syria, Nabi membina para sahabatnya. Nanti saya sampaikan setelah ini siapa saja yang masuk Islam lebih awal.
Kemudian dilakukan setelah itu hijrah. Setelah hijrah ke Madinah, melakukan aktivitas di Madinah, mulai dakwahnya selain dakwah terang-terangan, juga memerangi kaum menyerang atau memulai peperangan. Jadi sifatnya bertahan sampai dengan perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, baru mulai ekspansi dakwah ke wilayah-wilayah yang lainnya. Jadi Nabi tidak sibuk, hikmah dari Hudaybiyah ini, Nabi tidak disibukkan dengan orang-orang yang dia kenal, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang dulu adalah musuhnya, tidak disibukkan dengan yang oleh mereka, tapi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ada gencatan senjata. Di situ mulai ekspansi ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dikirimlah Muaz bin Jabal ke Yaman, dikirimlah surat ke Hirokla dan lain sebagainya. Dan pada fase ini syariat Islam mencapai kemapanan, mencapai titik kesempurnaan. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, maka yang masuk Islam yang disebut dengan sabiqunal awwalun adalah yang paling pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, istri beliau Khadijah. Lalu kemudian Zaid bin Harithah, pembantu beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Dibina oleh Rasulullah SAW langsung. Lalu semangat dakwah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW dijalankan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq melakukan rekrutmen, berdakwah lagi kepada orang-orang yang dia kenal dan dia dekat dengannya. Lalu masuk Islamlah di tangan Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah. Mereka masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Baru setelah itu muncul yang lainnya, diantaranya Arqam bin Abi Arqam. Sehingga rumah Al-Arqam ini dijadikan pusat aktivitas dakwah Nabi Muhammad SAW ketika masa di Mekah. Setiap orang berkumpul kumpul di Al-Arqam, lalu Nabi berdakwah di sana dan secara berkelanjutan dan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Setelah itu masuk sahabat-sahabat yang lain secara bergantian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana tujuan pembinaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina para sahabatnya, tujuan yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dakwah fase Mekah selesai, ke Madinah bukan berarti selesai di Madinah, tapi Nabi terus melakukan aktivitas pembinaan kepada para sahabatnya untuk di dalam aktivitas tujuan yang pertama adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjadi khalifah Allah di muka bumi. Khalifah itu artinya menjadi wakil Allah. Jadi Allah sudah menetapkan hukumnya, kemudian maka memerintahkan umat Islam agar merealisasikan, mengimplementasikan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan oleh orang-orang yang oleh kaum muslimin yang telah menyatakan dirinya Islam. Nah, orang yang melakukan itu adalah wakil Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 31 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 31 bahwa Allah ingin menjadikan
manusia itu sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah aku, wakil aku di muka bumi ini. Kemudian karena menjadi wakil, maka diperintahkan juga agama Allah ini disebarkan ke seluruh dunia. Bukan dimiliki oleh kaum tertentu, berbeda dengan agama-agama sebelumnya atau utusan-utusan Allah sebelumnya yang ia diutus khusus untuk kaumnya sendiri. Jadi untuk Bani Israel, ya udah Bani Israel. Sementara Islam karakteristiknya adalah selain tadi saya sebutkan waqiah, realistis, tapi juga alamiah. Dia untuk seluruh manusia, tidak dikhususkan tertentu, tapi seluruh manusia. Kemudian yang berikutnya adalah agar manusia itu saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dalam pembinaan Islam, sehingga ketika Nabi pindah hijrah ke Madinah, maka Nabi Muhammad SAW mempersatukan atau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan ansor. Si fulan dengan si fulan, yang ini dengan yang ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang lainnya, Abu Bakar Siddiq dengan sahabat yang lainnya, dan seterusnya. Karena ini juga semangat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, firman-Nya surat Al-Hujurat. Allah mengatakan, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa wahai manusia, kami ciptakan kalian laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar kalian semua saling mengenal. Adanya suku, adanya bangsa, bukan menjadi manusia itu berpecah belah, bukan menjadi manusia saling memerangi satu dengan yang lainnya, tapi sebaliknya Islam mengatakan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ini misi Islam. Misi Islam. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan seorang muslim itu untuk memusuhi satu dengan yang lainnya, tapi justru sebaliknya menjadi rahmat bagi sekalian alam, diawali dengan saling mengenal. Begitu kita sampai di satu negeri, maka kita tahu adat istiadatnya, kita jadikan contoh bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, gitu. Ada seorang kawan ketika ia ditugaskan atau ketika ia belajar di Taiwan, maka ia menceritakan bagaimana proses awal dia tinggal di tempat tersebut. Jadi dia pindah dari satu tempat ke lokasi yang baru. Di lokasi yang baru itu ada warung. Warung itu kalau di kita mungkin warung kelontong atau warung apalah gitu ya. Ada dijual di sana perlengkapan alat-alat rumah tangga yang kecil-kecil. Kemudian anaknya yang masih kecil, anaknya baru SD tapi sudah latihan pakai jilbab gitu, sudah rapih gitu. Kemudian satu waktu maka ia minta anaknya, karena sudah bisa bahasa di sana, bahasa Mandarin, untuk membelanjakan sesuatu. Ketika anaknya belanja, maka si pemilik warung langsung dia menghujat dengan mengatakan, kamu adalah muslim yang biasa suka nembakin orang gitu kan. Kaget anaknya, dia adukan ke ayahnya. Ternyata setelah diskusi, si pemilik warung itu sudah lama melihat, mencermati keluarga kawan tadi, dan dia lihat istrinya berjilbab, anak perempuannya berjilbab. Yang terfikir oleh dia adalah bahwa umat Islam itu adalah sumber kekerasan, teroris, dan lain sebagainya. Akhirnya disampaikan namanya lisan itu belum bermakna. Lalu akhirnya mulailah hubungan setelah ia tahu bahwa sikapnya seperti apa, mulailah kenal satu dengan yang lainnya, disilaturahmi, didatangi, diberikan hadiah, sampai akhirnya dia menghapus
image negatif yang selama ini ada dalam pikirannya, karena sebab tadi bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, diawali dengan lita'arafu, untuk saling mengenal. Kemudian tujuan pembinaan adalah juga untuk kepemimpinan dunia, bahwa tadi kalau sebagai khalifah di muka bumi, maka umat Islam itu sebagai pemimpin di dunia, sehingga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum. Allah akan menjadikan kalian itu sebagai pemimpin atau berkuasa di bumi, dan menjadikan kalian dan akan meneguhkan agama kalian di bumi ini. Alladzi irtadha lahum, yang Allah Subhanahu wa taala ridho bagi kalian. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tersebar sampai ke banyak negara, sampai ke wilayah yang sangat jauh. Yang kita lihat ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Dari namanya udah jelas, Al-Farisi. Dia bukan orang Arab, bukan berasal dari Jazirah Arab, bukan berasal dari Mekah ataupun Madinah. Al-Faris. Al-Faris itu adalah ia berasal dari negeri Persia, yang saat itu beliau beragama Majusi, percaya terhadap kekuatan api. Dia tinggalnya di Isfahan atau Asfahan. Ini letaknya di Iran. Bayangkan informasi kebenaran informasi bahwa keinginan dia untuk mencari kebenaran itu sangat luar biasa. Awalnya seorang beragama Majusi. Ayahnya adalah tokoh masyarakat di daerah tersebut. Sampai satu waktu ia mendengar tentang adanya informasi kelompok orang-orang yang beragama Nasrani. Doktrin Nasraninya itu sangat kuat disampaikan, maka terdengar. Ia mendengar ini menjadi sesuatu hal yang baru, berbeda dengan apa yang diyakininya. Sehingga ia bertanya ke orang yang ada di sekitar situ, di lokasi tersebut, maka ditanyakan, dari mana asal usul agama ini. Disampaikan bahwa asal usulnya adalah dari Syam. Dari Syam. Syam itu adalah wilayah Palestina, Syria dan sekitarnya, Libanon. Itu Syam, adanya di atas. Kalau Arab di atasnya tuh, itu negeri Syams. Maka tergerak hatinya untuk pergi ke Syams. Tapi ketika ayahnya tahu, maka ayahnya mencegahnya. Ayahnya seorang tokoh Majusi, maka dicegahnya, maka ia dikurung di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya, yang tadinya ia mendapatkan tugas tertentu dari ayahnya, maka tugasnya saat sekarang adalah menjaga api agar jangan sampai padam. Padahal ia mereka menyembah api, tapi mereka harus menjaga supaya apinya nggak padam. Maka jadilah Salman itu menjaga api agar tidak padam. Kemudian ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa lama maka ia mendengar bahwa ada orang-orang Syam yang datang ke tempat wilayahnya. Akhirnya ia melepaskan diri dari rumahnya, kemudian dari ayahnya, maka ia pergi ke Syam. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang uskup di Syam. Maka ia ceritakan, bolehkah saya menjadi tinggal di sini, membantu Anda untuk meringankan tugas-tugas Anda, tinggal di sana dan belajar ilmu agama darinya. Lihat pengembaraannya dari Majusi, dari Iran ke Syams. Lalu di sana beliau
tinggal sampai akhirnya uskup tersebut wafat dan menyarankan dia untuk pergi ke satu tempat di Irak, bertemu dengan seorang pemuda. Akhirnya pergilah dia ke Irak. Sampai di Irak, tinggal di sana, wafat lagi. Sampai akhirnya dia disarankan pergi ke satu tempat namanya Nasbihin Aljazair. Sampai dari Irak, kemudian ke Aljazair. Dari Aljazair dia juga pergi ke Amuria, ke Roma. Sampai ke kota yang ada ke Amuria. Setelah di Amuria, ia bekerja sebagai dengan memiliki ternak dan lain sebagainya. Kemudian sampai diceritakan bahwa diberikan informasi oleh uskup yang ada di sana, ada seorang nabi yang akan datang, disebutkan ciri-cirinya, diantaranya ia tidak mau menerima sedekah, ia akan makan hadiah. Maka di beberapa tubuhnya ada tanda-tandanya. Itu dihafal betul. Tempatnya di Timaha. Wah, beliau menjaga sekali, penasaran, ingin mencari kebenaran, ingin mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dibikin sinetron kisah pencari hidayah lah, kisah pencari Tuhan. Jadi dari situ ketika dia akan berjalan ternyata dia dalam kesempatan dijadikan seorang budak dan dijual. Dia akhirnya menjadi budaknya Yahudi, lalu dia pun tinggal di Madinah dan dia mendapatkan informasi bahwa di Mekah ada seorang nabi, tanda disebutin, penasaran. Ia tunggu-tunggu sampai waktunya kapan. Lalu sampai akhirnya ia bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah, maka ia ingin memastikan bahwa yang disampaikan uskup tadi adalah sesuatu yang benar. Ditunggu, lalu ia bawakan sesuatu, lalu disampaikan, ini sedekah dari saya, silakan dinikmati. Begitu dikasih, Nabi menerimanya, lalu diberikan kepada para sahabatnya dan Nabi tidak makan. Lalu diamati, dia nggak makan sedekah. Oh, berarti tanda pertama benar nih, berarti dia Nabi. Besoknya dia bawa lagi hal yang sama, lalu disampaikan, ini hadiah untuk Anda. Lalu dilihat, diamati, ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam makan hadiah tersebut. Tanda yang kedua, terbukti bahwa ini adalah Nabi. Sampai terjadi dialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tergerak keinginannya untuk masuk Islam, tapi ia mengatakan bahwa saya seorang budak. Nabi meminta kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan, karena dia bisa ditebus dengan 300 buah kurma, pohon korma, maka dia minta para sahabat untuk mengumpulkan sejumlah pohon korma tersebut untuk membebaskan Salman, sampai akhirnya Salman mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Dari Iran pergi ke Syam, kemudian ke Irak, ke Aljazair. Ini membuktikan ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat dia untuk mendapatkan pembinaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangat bahwa Islam itu akan tersebar ke berbagai wilayah. Dan disebutkan Salman Al-Farisi ini dalam sebuah riwayat bahwa beliau ada yang mengatakan usianya sampai 350 tahun, tapi disebutkan bahwa riwayat itu riwayat yang mengkoti, riwayat yang terputus sumbernya, terputus sanadnya. Adapun yang berdasarkan beberapa riwayat, beliau dalam buku Tarikh Kabir, beliau wafat pada usia kurang lebih sekitar usia 80 tahun. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tujuannya lah berhukum secara syariat Islam. Nah, ini menjadi ketika Islam sudah tegak di muka bumi, maka tentunya targetnya adalah agar
umat Islam di seluruh dunia, bahkan dunia itu merujuk hukum Islam. Wa anihkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ini tujuan pembinaan dalam Islam yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentunya menjadi warisan kita, dan ketika kita melakukan hal tersebut, maka ketika Nabi melakukan hal itu, maka kita juga akan melakukannya. Bahwa ketika Allah memerintahkan mengambil hukum berdasarkan syariat Allah, maka kita juga mengambil hukum berdasarkan syariat Allah. Dan kalau kita lihat memang beberapa perundang-undangan di Indonesia sudah merujuk kepada hukum Islam. Ada munakahat, undang-undang pernikahan, itu merujuk hukum Islam. Kemudian kalau sekarang ada zakat, itu juga merujuk hukum Islam, sehingga zakat itu rujukan sumber hukumnya atau rujukan fikihnya adalah kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Aktivitas-aktivitas di lembaga keuangan syariah ada yang berwenang menetapkan aturan hukumnya secara syariat yang disebut dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Kemudian kita lihat ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dasar-dasar pembinaan dalam Islam. Yang pertama adalah al-fahmud daqiq. Pemahaman yang daqiq. Pemahaman yang daqiq itu yang rinci, yang dalam, ya. Pemahaman yang rinci bahwa ketika kita dalam pembinaan Islam, ketika kita memahami sesuatu, maka pahamnya itu bukan separoh-separoh. Memahami Islam nggak milih-milih gitu. Gimana caranya supaya memahami Islam nggak milih? Ya pembinaannya jangan separoh-separoh. Pembinaannya juga harus berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memahami tentang satu Islam tertentu, misalnya ada informasi tentang bahwa Islam itu ada hudud, ada sanksi-sanksi yang diberikan bagi yang melanggar syariat Allah. Kalau pencuri dipotong tangannya, kalau berzina dicambuk, bagi yang masih bujangan, yang sudah nikah dirajam. Maka tidak melihat dari sisi sanksinya, tapi memahami latar belakang kenapa ada sanksi tersebut. Karena dalam Islam tidak ada penetapan sanksi kecuali ada hisbah. Ada hisbah di dalamnya, ada kajiannya, ada persidangannya, bukti-buktinya. Bahkan siapa saja yang menuduh seseorang berzina tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, maka ia yang akan dihukum. Untuk pembuktian bahwa seseorang itu berzina, maka harus dilakukan saksi, harus ada saksinya. Saksinya juga harus betul-betul melihat ia sedang melakukan, bukan dengan kira-kira, bukan dengan kayaknya nih, bukan, tapi harus memastikan. Nah, ini kan sesuatu yang sulit, dan sanksi itu dilakukan sebagai efek jera supaya tidak diulangi lagi. Kalau seorang pencuri ketika ia dipotong tangannya, maka ia tidak akan bisa mencuri lagi. Ada efek jera di dalamnya. Jadi fahmu ad-daqiq. Memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah berkuasa atas segala sesuatunya, Allah nafi, Allah ad-dar, Allah memberikan manfaat, Allah memberikan madarat. Ini harus dipahami betul, jangan sampai salah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah menceritakan ketika murid-muridnya akan pergi berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Maka setiap murid itu sibuk dengan persiapannya masing-masing. Si fulan mempersiapkan
pakaiannya, mempersiapkan konsumsinya, si fulan juga demikian, yang lainnya juga sama, melakukan hal yang sama, persiapan. Tapi ada satu murid beliau yang terlihat slow-slow aja, tidak melakukan persiapan apa-apa, santai, diam, yang lain sibuk diam. Lalu ini kondisi orang tersebut menarik perhatian gurunya, sehingga didatangi oleh gurunya. Lalu gurunya bilang, aku lihat teman-teman kamu, sahabat-sahabatmu mempersiapkan semua. Kenapa engkau tidak ada persiapan sama sekali? Aku tidak melihat engkau mempersiapkan apapun. Lalu muridnya menjawab, ini tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Bayangkan, aku bertawakal kepada Allah. Terkejutlah Imam Ahmad. Ternyata muridnya memahami tawakal seperti ini. Lalu langsung dia mengatakan, lasta mutawakkilan 'ala Allah walakinnaka mutawakkilan 'alal qafilah. Kalau begini caranya, engkau bukan bertawakal kepada Allah, tapi engkau bertawakal kepada rombongan, engkau bertawakal kepada teman-temanmu. Karena mana tawakal bukan menyerahkan seperti itu. Nanti ajalah Allah yang ngatur semuanya gitu kan. Kalau sekarang, oh pakai masker, ini lagi COVID. Tenang, tawakal sama Allah. Allah yang jaga, Allah pasti yang ngasih penyakit. Bukan begitu caranya. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, kalau tawakal itu ada al-akhdhu bil asbab. Ada mengambil sebab. Bawa dulu perbekalan, siapkan dulu perbekalan, sisanya tawakal kepada Allah gitu kan. Sisanya tawakal kepada Allah. Bukan langsung nggak ada persiapan tawakal kepada Allah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada kita dalam rombongan, Bapak Ibu berangkat dalam satu rombongan, setiap orang membawa perbekalannya, bawa makanannya, bawa salinannya, bawa bajunya, bawa jaketnya. Masing-masing bawa 2 jaket karena khawatir kotor, basah, dan lain sebagainya. Tapi ada satu orang, dia tidak bawa jaket, atau dia bawanya atau dia nggak bawa jaket, dia nggak bawa makanan. Kira-kira gimana? Di tengah perjalanan, dia kedinginan, nggak tega. Akhirnya minjemin jaket. Dia kelaparan, nggak tega ngasih makan. Nah ini namanya disebut dengan oleh Imam Ahmad tawakal kepada qafilah, bukan tawakal kepada Allah. Ini al-fahmud daqiq. Dan itu bisa dilakukan jika kita melakukan pembinaan secara kontinu, secara berkala. Kemudian al-imanul amik, iman yang sangat dalam, menhujan ke dalam tubuh hati kita semua. Apa yang dilakukan oleh seorang Rib'i bin Amir? Rib'i bin Amir ini seorang sahabat biasa. Dia bukan sahabat yang terkenal seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pembebasan dalam perang Qadisiyah, yang perang Qadisiyah ini akan membebaskan menaklukkan kerajaan Persia, maka Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pimpinan komandan perangnya dalam keadaan sakit. Sebelum berperang ada negosiasi, maka diutuslah seorang utusan dari pihak kaum muslimin yang bernama Rib'i bin Amr. Orangnya kecil, tapi luar biasa keberaniannya. Imannya sangat dalam. Rustum, jenderal yang luar biasa, pasukannya luar biasa. Pada waktu itu pasukannya sangat ditakuti. Pasukan Persia itu dahsyat. Perang yang sangat dahsyat itu perang Qadisiyah. Mereka punya pasukan gajah, pasukan yang ditakuti pada waktu itu oleh kaum muslimin. Kalau gajah keluar, susah ini, berat pertarungannya karena akan banyak makan korban. Lalu yang terfikir oleh Jenderal Rustum adalah utusan kaum muslimin ini pasti akan mudah ditaklukkan. Maka dibuatlah persiapan tendanya yang sangat bagus, karpetnya merah, kemudian ada macam-macam, ada emas dan lain sebagainya, kiri dan kanan kursinya dan lain sebagainya. Disiapkan sehingga bagi orang-orang yang imannya rendah, begitu melihat harta kekayaan banyak akan ciut. Diperkirakan seperti itu.
Datanglah Rib'i bin Amr. Begitu sampai, ia tidak turun dari kudanya. Ia masuk dengan kudanya, maka ia langsung menancapkan tombaknya di depan di tempat duduk yang sangat mahal harganya. Dengan beraninya, gagah berani seperti itu. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkejutlah Jenderal Rustum sebagai panglima. Ternyata sikap orang prajuritnya saja seperti ini, bagaimana dengan komandan pimpinan para prajuritnya. Wah, ini iman al-amik. Kemudian yang ketiga adalah al-amal mutawasil. Al-amal ini aktivitas yang berkelanjutan. Ia tidak akan selesai aktivitas nggak bisa selesai dengan waktu tertentu. Saya cuma bisa setahun, saya nggak bisa cuma sampai 2 tahun, nggak bisa seperti itu, karena yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah al-amal al-mutawasil. Dari mulai di Mekah dilanjutkan ke Madinah, itu terus menerus. Maka kita akan lihat setelah ini bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu anhum dalam menghadiri majelis-majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat mereka luar biasa karena mereka yakin bahwa al-amal mutawasil, amal itu harus berkelanjutan, nggak bisa separuh-paruh, nggak bisa iman itu milih-milih. Nanti masuk dalam kategori yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, orang yang ya'buduna ala harfin, beribadah secara arah harfin, milih-milih, yang enak diambil, yang nggak enak ditinggalin. Kalau lagi bagus maka dikerjain, kalau nggak bagus nggak apa-apalah, ini ada rusuh-rusuh aja gitu. Bukan. Kita lihat sikap para sahabat dalam hadir dalam majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disebutkan dalam satu literatur, mereka itu harisina ala huduri majalisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam liyata'allamu minhu. Mereka sangat bersemangat untuk menghadirinya, untuk menghadiri bersama majlis Rasul. Untuk apa? Liyata'allamu minhu, untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Waliyataha lahum an yaqifu ala sunnatihi, agar mereka tetap berjalan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yanquluha wa an yanquluha wa yattabi'ul ahadis fal ahdas min amrihi sallallahu alaihi wasallam. Fase demi fase mereka ikuti. Kalau di antara mereka ada al-a'mal, ada mereka yang sibuk tasghuluh ba'dhum, ada yang sibuk dalam aktivitas bisnisnya, ada yang mungkin tempatnya jauh, maka mereka komitmen untuk apa? Untuk berbagi waktu di antara saudara-saudaranya. Maka disebutkan faqad tanawabu dhihaba ilaihi liyuballighul hadirul ghaiba bi khabarin kulla yaumin minal wahyi. Jadi semangatnya, ada wahyu baru apa enggak? Kalau saya enggak hadir digantiin teman saya, nanti besok lagi gantian lagi, besok gantian gitu, dan seperti itu. Sehingga diceritakan wa hakadha fa'ala Umar ma'akhin lahu. Begitulah yang dilakukan oleh Umar bersama saudaranya. Ia mengatakan, kuntu ana wa jarun li minal ansor fi Bani Umayyah ibni Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanzilu yauman wa anzilu yauman. Maka beliau mengatakan, aku bersama tetangga aku dari kelompok Ansor, golongan Ansor di Bani Umayyah bin Zaid, beliau mengatakan, kami saling bergantian untuk datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadiri majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yanzilu yauman, kadang dia hadir pada hari ini, anzilu yauman, aku hadir pada hari yang berbeda. Fa idza nuzilat ji'tuhu bi khabarin dzalikal yaum minal wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala dzalik. Kalau wahyu itu turun pada saat ia datang,
maka ia menghabarkan kepadaku, kalau aku datang aku menghabarkan kepada dia. Ini semangatnya luar biasa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah wa kana la yamallu ahaduhum an yasma'al haditha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akthar min marrah wa yara ba'dhum annahu la yuhadditsu bil hadithi illa idza sami'ahu katsiran hatta yutkinahu wa la yukhti'u fihi. Bahwa mereka itulah yamal, mereka enggak bosan kalau mendengarkan dari Nabi SAW, walaupun itu diulang, aksar lebih dari satu kali. Datang lebih dari satu kali, dengerin hal yang sama. Dan mereka itu berpendapat bahwa mereka menjaga keasolahan apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka tidak pernah ingin berbuat salah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu yang disampaikan oleh Amr bin Atabah. Amr bin Abasah. Beliau mengatakan, laqad kabirtu sinni. Aku sudah tua. Wa raqqa azmi. Tulangku juga sudah rapuh. Waqtaraba ajali. Ajalku sudah dekat. Wa ma bihajatun illa an akdzuba 'alallahi. Aku enggak perlu buat apa aku harus berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, juga mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau lam asma'hu min Rasulillahi illa marratan aw marrataini aw salasan hatta ada sab'a marrat ma haddatsu bihi abadan walakinni sami'tuhu aktsaru min dzalika. Aku kalau mendengar sabda dari Nabi Muhammad SAW, maka diulangi 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali. Dipastikan bahwa itu tidak salah, baru disampaikan meyakini bahwa itu benar dari Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah menyampaikan sesuatu yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di bawah didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita lihat hasilnya setelah fase Madinah, Islam begitu kuat di Madinah, orang-orang begitu jujur, kuat secara akidahnya, kuat secara aktivitas amaliyahnya, bukan hanya satu sisi, tapi seluruh sisinya juga mencakup seluruh aktivitas keadaan yang ada di Madinah, seluruh aktivitasnya, aspek kehidupannya. Juga setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka masyarakat Muslim pada saat itu berkembang luas. Ini hasil pembinaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga perluasan itu perluasan wilayah Islam banyak terjadi pada masa Umar bin Khattab, sampai dengan ke Mesir dengan diutusnya Amr bin As, dan di sana ada kuburannya Abdullah bin Amr bin As, kemudian juga sampai ke pembukaan Persia. Kemudian juga pada masa Islam sampai ke Jabal Tariq ya, sampai meluas ke Eropa dan seterusnya dan seterusnya. Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita buka sesi dialog. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair kepada Ustadz yang tadi sudah menyampaikan materinya gitu ya. Bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung mengetik pertanyaannya ya di kolom chat gitu. Nanti admin akan membacakan pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan yang terpilih. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk,
mungkin ada pertanyaan dari saya dulu terkait tadi ya awal-awal yang Ustadz sampaikan bahwa tentang wahyu yang turun kepada Rasulullah, kemudian baru Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk masuk Islam. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan gitu ya, mungkin terutama ketika saya ingin menjelaskan kepada non-Muslim bahwa Islam itu kan baru Islam itu diturunkan kemudian kepada ketika Rasulullah itu diutus, Islam itu dimulai ketika Rasulullah itu diutus sebagai Rasul gitu ya, untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam dan seterusnya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang datang ke saya, kayak misalkan berarti Islam itu berarti nabi-nabi sebelumnya itu agamanya apa? Dari Nabi Adam, nabi-nabi dan sebelumnya itu mereka agamanya apa? Karena yang sering kita dengar bahwa Islam itu diturunkan ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul gitu. Kemudian ya mungkin itu sedikit pertanyaan pembuka, mungkin Ustadz bisa sedikit memberi pencerahan. Ya, baik. Kalau Islam itu muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, lalu nabi-nabi sebelumnya agamanya apa gitu ya. Kalau kita merujuk firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa ayat, salah satunya surat Al-Baqarah ayat 285, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nabi-nabi sebelumnya juga agamanya adalah agama Islam. Disebutkan amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati al-ayah. Bahwa para rasul itu beriman, amana rasul, dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari mulai Nabi Adam. Nabi Adam disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Adam itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan seterusnya. Kemudian nabi-nabi setelahnya juga demikian. Nabi Nuh juga sama. Kemudian setelah Nabi Nuh ada Nabi Ibrahim. Lanjut nabi-nabi setelahnya ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Yang dibawa oleh Nabi Musa dan dibawa oleh Nabi Isa juga sama. Diceritakan dalam surat Al-Qasas misalnya, bagaimana di akhir surat Al-Maidah diceritakan bagaimana kisah Nabi Isa yang menyampaikan kepada Allah bahwa ia tidak pernah mengajak seseorang beribadah untuk menyembah dirinya, tapi ia mengajak manusia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi penutup dari para nabi-nabi. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad itu menyempurnakan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi kalau di dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Muhammad itu seperti sebuah bata, sebuah bangunan yang bangunan itu tersisa satu bata saja. Sehingga Nabi masuk ketika bata itu ditempel, maka sempurnalah bangunan tersebut. Jadi bukan berarti yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sama. Yang dibawa oleh Nabi Isa sama. Yang dibawa oleh Nabi Musa sama. Hanya yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya harusnya tetap beriman kepada Allah, malaikat, dan seterusnya. Di masa setelah itu ada tahrif, ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para penganutnya. Sehingga yang harusnya beriman kepada Allah yang satu menjadi Tuhannya tiga gitu. Misalnya kalau Taurat itu kitab yang turun kepada Nabi Musa. Dari Taurat maka sekarang itu yang dipakai adalah Talmud. Talmud itu tafsir para rahib terhadap Taurat. Yang kalau isinya sama,
maka kalau isinya kalau asli, maka isinya akan sama sebagaimana yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya ketika Salman Al-Farisi datang ke Syams bertemu dengan tokoh yang ada di sana, maka diceritakan sampai ia berjalan ke Irak, kemudian ke Amuria, maka diceritakan bahwa akan ada nabi dengan ciri-ciri yang disebutkan. Nah, dari mana tokoh agama tersebut mendapatkan ciri itu kalau tidak diceritakan di dalam kitabnya gitu. Kalau kitabnya asli pasti sama. Sehingga kitabnya itu menyebutkan demikian, maka pada akhirnya terjadi tahrif, perubahan, penyelewengan, akhirnya menjadi berbeda keyakinannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ya terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari para peserta ya. Pertama dari Afifah, dari Osaka. Izin bertanya Ustaz, pembinaan oleh Rasulullah itu berlangsung secara berkelanjutan dan pada waktu yang panjang. Namun pada saat beliau wafat, banyak yang murtad, kecuali di Madinah, Makkah, dan juga Taif. Sebetulnya kenapa hal tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana hubungannya dengan sistem pembinaan yang dibangun oleh para Rasul dan para sahabat? Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Dalam sejarah disebutkan orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam, kemudian tadi pemahaman mereka terhadap Islam tidak menyeluruh. Ada sebagian lagi yang masuk Islam karena memang terpaksa gitu. Sehingga mereka yang dianggap murtad itu diantaranya setelah Nabi wafat itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena mereka menganggap zakat itu adalah upeti yang dibayarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ini pajak yang dibayarkan kepada pemimpin, ketika pemimpinnya nggak ada, maka pajaknya nggak ada gitu. Lalu ada fase sebelumnya, ada edukasi sebelumnya disampaikan bahwa ini bukan upeti, ini adalah zakat yang wajib harus dibayarkan oleh setiap muslim. Itu bukan langsung diperangi, maka ketika setelah diedukasi, ada persuasi terhadapnya, masih meyakini juga atau masih tidak mau beriman, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq meyakini bahwa rukun Islam itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jika mengingkari salah satu rukun Islam, maka dianggap mengingkari rukun Islam secara keseluruhan. Maka bagi siapa saja yang tidak mau membayar zakat disebabkan karena mengingkari ada kewajiban zakat atau menganggap zakat itu sebuah upeti yang dibayarkan kepada Nabi Muhammad, maka ia sudah dianggap mengingkari Islam secara keseluruhan atau dianggap murtad. Nah, gitu jadi bukan salah dalam pembinaannya, bukan, tapi memang salah dalam memahaminya. Dipersuasi, diedukasi, dibina lagi, tetap kekeh tidak mau bayar, ya sudah, maka siapa saja yang tidak mau bayar karena sebab mengingkari, maka ia hukumnya murtad. Kalau ia tidak mau sholat karena memang, atau kalau ia tidak mau bayar zakat karena memang belum paham, atau tidak mau bayar zakat karena belum tahu, tidak mau bayar zakat karena pelit, ini paling cukup diedukasi, disampaikan semangatnya, disampaikan inti dari perintah Allah terhadap zakat gitu, disampaikan, diedukasi gitu pelan-pelan sampai dia paham. Tapi kalau mengatakan zakat nggak ada gitu, maka sudah dianggap ingkar terhadap rukun Islam. Kalau tidak mau sholat karena males sholatnya,
atau belum bisa bacanya, maka bisa dikategorikan harus yang diedukasi. Tapi kalau menganggap sholat itu tidak wajib, 5 waktu itu tidak wajib, maka dianggap telah mengingkari hukum Islam. Itu yang terjadi pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Dan setelah itu memang masuk fase-fase yang sunnatullah berjalan. Ada orang yang kelihatan aslinya, orang munafik mulai muncul keasliannya. Mereka berani mengumumkan bahwa mereka adalah nabi gitu. Yang tadinya mereka sembunyi-sembunyi di hadapan Nabi Muhammad SAW, maka mereka muncul sebagai nabi. Yang terkenal siapa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah itu dulu waktu zaman Nabi ada dia, sholat ikut sholat, jalan ikut jalan, cuman perang dia mundur, dia ngajak orang-orang nggak ngikut perang gitu. Tapi begitu pas Nabi wafat mulai muncul bahwa menampakkan aslinya, bahwa dia ngaku jadi nabi lah, macam-macam gitu. Jadi tabiat aslinya mulai kelihatan semua setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Ali di Osaka. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya terkait hikmah yang bisa diambil dari fase dakwah Rasulullah. Apakah pembinaan yang berkelanjutan ini juga memiliki fase-fase serupa? Apabila ada, apakah fase ini harus berjalan beriringan atau berseri gitu ya, beriringan atau berseri atau berbarengan. Kemudian fase berikutnya bisa dilakukan setelah fase sebelumnya selesai atau sukses gitu. Intinya tadi fase-fase pembinaan tadi apakah itu bertahap, step by step gitu ya, apa itu berjalan secara berbarengan. Ya, mungkin itu. Ya. Tadi saya sampaikan fase dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah terang-terangan, kemudian sampai dengan hijrah, kemudian dakwah terang-terangan bertahan, dakwah terang-terangan mulai ekspansi. Jadi fase-fase ini merupakan fase dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan fase ini fase ini tidak mesti berlaku karena itu yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak plek kita juga harus seperti itu gitu kan. Nanti sampai masanya kita juga akan ekspansi, bukan makna zahirnya bukan seperti itu dalam dakwahnya. Tapi yang paling menjadi titik tekan adalah pertama kita memahami tujuan dari pembinaan itu dulu. Tujuan pembinaan Islam itu seperti apa? Saya sebutkan tadi ada 5. Maka kita merujuk patokannya adalah kepada 5 tujuan pembinaan tersebut. Dasarnya, ini yang harus jadi perhatian kita. Dasarnya adalah tadi harus memberikan pemahaman yang jelas, yang rinci, harus memiliki keyakinan yang mendalam, aktivitasnya berkelanjutan. Ini yang harus dilakukan dalam proses pembinaan. Jadi karena proses pembinaannya ada 3 unsur tadi, ada 3 dasar tadi, maka prosesnya harus tadi tuh al-amal mutawasil, harus terus-menerus dilakukan. Jangan sampai dia putus. Karena kalau putus maka selesai. Maka ada hal yang kurang. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Innal imana la yukhlaqu kama yukhlaqu thawbu. Fas'alullaha an yujaddida imanakum." Sesungguhnya iman itu la yukhlaqu. Dia lama-kelamaan akan pudar.
seperti pudarnya warna baju. Baju itu kalau sering dipakai, yang tadinya bening banget, itu akan lama-lama akan pudar. Kalau warna aslinya itu luar biasa ketika baru, lama-kelamaan akan pudar. Sama seperti iman. Maka Nabi mengatakan, fas'alullaha an yujaddida imanakum. Maka mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah agar Allah senantiasa mentajdid iman kalian, memperbaharui iman kalian. Cara kita memperbaharui dengan apa? Dengan melakukan proses pembinaan. Nah, kalau enggak, dia ibarat charger. Kalau handphone dipakai terus-terusan, lama-lama lowbat. Kalau sudah lowbat, kita nggak bisa pakai tuh. Tapi kalau sebelum lowbat, kita cas lagi, kita cas terus, maka ada tajdid dalam keimanan, sehingga prosesnya bisa berjalan dalam waktu yang terus-menerus. Saya kira itu yang meluruskan pemahaman fase bahwa pembinaan memang yang paling penting dalam pembinaan adalah fokus pada tujuan dan juga dasarnya. Mengenai fasenya, fase dakwah sudah selesai pada masa Nabi Muhammad SAW. Kalau ini dipahami plek, nanti ada pemahaman begini. Kalau gitu, kalau memang fasenya harus hijrah, terang-terang aja, nanti kita mau hijrahnya kemana? Nah, itu kan salah tuh memahami itu tuh. Karena para ulama sepakat bahwa tidaklah hijrata ba'da hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak perlu hijrah jauh-jauh gitu. Yang ada hijrah maknawi, bukan hijrah al-hissi, hijrah fisik, tapi hijrah maknawi. Dari mulai maknawi itu maksudnya hijrah dari ketidakpahaman menjadi paham. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak yakin menjadi yakin. Nah, itu hijrah. Dari nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Dari jarang sholat jadi rajin sholat. Dari jarang sedekah jadi rajin sedekah. Dari nggak bayar zakat jadi bayar zakat. Nah, seperti itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya dari dari Mas Abdul. Jadi Assalamualaikum Ustaz, katanya untuk kasus di Indonesia saat ini tahapan dakwah Islam seperti apakah yang sekarang ini harus dilakukan gitu ya, dikaitkan dengan tahapan dakwah Rasulullah. Misalkan untuk kasus di Indonesia gitu ya, itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Islam gitu ya, menggembor-gemborkan seperti isu-isu HAM, kemudian Islam itu ketika kita berdakwah kepada non-Muslim dianggap kita intoleran gitu ya. Ketika kita tidak mengucapkan Natal mungkin kita dianggap intoleran. Kemudian ketika kita dakwah kepada umat Islam yang sesat seperti Ahmadiyah dan Syiah atau juga kepada perilaku maksiat itu dianggap kita mencampuri urusan orang lain gitu. Banyak kan seperti itu gitu ya. Atau banyak juga yang fanatik terhadap Islam, orang yang mempelajari Islam dianggap dia radikal gitu. Banyak label-label yang dimunculkan masyarakat seperti itu. Dan itu mungkin seperti apa kita mendakwahi mereka dikaitkan dengan tadi apa yang tahapan-tahapan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, seperti itu Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang harus kita lakukan di Indonesia ini adalah dakwah bil hal. Dakwah dengan aktivitas. Mengurangi dakwah bil lisan. Kalau update status bagus atau mengurangi komentar-komentar bil lisan. Kalau komentar lisan kan sekarang bisa dengan nggak lisan. Komentar-komentar di sosial media, tapi lebih banyak menampakkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Buktikan bahwa Islam rahmatan lil alamin.
Ini saya pikir dakwah yang efektif ya saat sekarang ini, karena kalau kita melihat dengan dengan adanya teknologi, sosial media dan lain sebagainya, maka jika kita sibuk dengan aktivitas orang-orang yang mencela tentang Islam atau orang-orang yang fobi tentang Islam, maka waktu kita akan habis oleh mereka, mendebat mereka. Begitu kita debat sekali, kita sampaikan sekali, mereka bisa membalasnya 100 kali. Walaupun orangnya mungkin cuma 10 orang gitu. Tapi balasnya cuma bisa 100 kali dengan adanya buzzer dan lain sebagainya. Sibuk, habis waktu kita. Padahal masih banyak jamaah masyarakat muslim yang menjadi objek sasaran dakwah kita di Indonesia. Jadi yang kayak begitu mungkin simpen dulu, kita lebih banyak sibuk dakwah. Kemudian juga dalam berdakwah kita menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat yang juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan lemah lembut, dengan tegas ya, tegas tapi lemah lembut, dengan santun, tidak dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan gitu. Itu bisa kita lakukan. Kalau di Indonesia misalnya kita bisa melihat bagaimana dakwahnya Agim. Agim kan tegas beliau, tapi juga santun kata-katanya gitu. Enggak sibuk di sosial media, terus aja berdakwah. Biarin yang lainnya komentar apa-apa, tapi terus menjalankan dakwahnya gitu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Yang hal yang penting juga adalah kita juga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakat banyak yang masih perlu dibimbing ya. Kalau saya di kampung di sini nih masih banyak yang mungkin aktivitasnya sedikit di sosial media, tapi mereka lebih perlu untuk diberikan bimbingan sehingga dakwah dari satu ajaran ke ajaran yang lain, satu ilmu ke ilmu yang lain itu menjadi lebih penting dibandingkan sibuk dengan hiruk pikuk yang ada di sosial media atau yang ada di dunia maya. Itu ya namanya juga dunia maya, ya begitulah, tidak sesuai dengan realitanya terkadang ya. Tapi lebih sibuk kepada hal tadi tuh. Oh, masyarakat seperti ini, kebutuhannya begini. Saya kira gitu yang harus kita lakukan di Indonesia. Jadi buktikan bahwa isyhadu bi anna muslimun, bahwa kita ini adalah seorang muslim. Nabi tidak mendoakan tidak mendoakan bangsa Taif, tidak melaknat bangsa Taif yang menimpuknya sehingga membuat beliau terluka. Tapi justru sebaliknya Nabi mendoakan bangsa Taif agar kaum yang ada di Taif agar beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau mau Nabi sudah berdoa untuk keburukan mereka dan itu sudah pasti akan terjadi. Sebelum berdoa Nabi juga sudah ditawarkan oleh malaikat, maukah engkau aku lipat, aku angkat gunung untuk menenggelamkan mereka. Nah, ini kan luar biasa. Tapi Nabi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ya, jazakallah atas jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi katanya. Sebelum mungkin jadi yang terakhir, udah mau 7:30 juga di sini, mungkin udah mau maghrib di sana. Pertanyaan dari Mas Jailani, katanya dalam sebuah hadis itu diriwayatkan Rasulullah pernah bersabda bahwa umat Islam ini nanti akan terpecah-pecah menjadi beberapa golongan gitu ya. Nah kemudian dan sekarang realitanya memang terbukti gitu ya, maksudnya umat Islam entah di Indonesia ataupun di dunia itu
terbagi menjadi beberapa kelompok-kelompok. Mungkin di Indonesia juga banyak kelompok-kelompok gitu ya, umat Islam ini. Nah, bagaimana dan mungkin kadang-kadang beberapa ada satu kelompok yang merasa lebih benar dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, bagaimana kita menghadapi banyak kelompok Islam seperti ini gitu ya, dan bagaimana kita tahu kalau kita ini misalkan ingin masuk ke suatu kelompok, bagaimana kita tahu bahwa itu kita masuk ke kelompok yang benar gitu. Ya, mungkin itu pertanyaannya Ustadz. Ya. Monggo dijawab. Yang pertama adalah kelompok yang selamat nanti, firqatun najiyah itu kelompok yang berpegang teguh terhadap Alkitab wa Sunnah. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Alkitabu was Sunnah, kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi setiap kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka kita akan masuk ke dalam kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Yang tidak selamat itu yang terdapat perbedaan bukan dari sisi furu', tapi dari sisi usul. Yang disebut berpecah belah itu mereka berbeda-beda dari sisi usulnya. Beda dalam memahami tentang makna rukun iman, beda dalam memahami makna rukun Islam, padahal perbedaan itu sangat dilarang. Kalau beda dalam itu, maka masuk kategori yang firqah tadi, firqah yang tidak selamat. Tapi selagi masuk dalam kategori atau berkeyakinan kepada Alkitab wa Sunnah, maka masuk dalam kategori yang selamat. Adapun di Indonesia, ormas-ormas yang ada di Indonesia, baik NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Wahda Islamiyah, ataupun ormas-ormas yang lainnya, ini adalah organisasi masyarakat yang semua organisasi ormas tersebut berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan yang ada pada ormas-ormas itu bukan beda dari sisi usul, tapi perbedaan dari sisi furu' tentang tata cara ibadah, tentang memahami hakikat dari zikir dan lain sebagainya. Doanya zahar atau sirri, pakai kunut atau enggak kunut, itu perbedaan yang sifatnya furu' dan tidak termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi, yang kelompok berbeda-beda. Jadi kalau misalnya 72 kelompok, yang selamat yang mana? NU, Muhammadiyah atau PS atau yang lainnya. Ini semuanya akan selamat. Karena mereka bukan berbeda pada hal yang usul, pada hal yang fondamen, hal yang asasi. Mereka berbeda pada hal yang sifatnya furu' tentang tata cara. Yakin semua sholat 5 waktu itu wajib, tapi cara sholat 5 waktu ada yang meyakini bahwa mengawali dengan melafazkan niat, ada yang mengatakan tidak perlu melafazkan niat. Ada yang mengatakan sholat subuh harus pakai kunut, ada yang mengatakan subuh tidak mesti pakai kunut. Dan setiap pendapat memiliki dalil masing-masing. Dan yang paling penting buat kita adalah tidak menganggap bahwa kelompok kita yang paling benar. Itu yang nggak boleh. Sehingga memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Wah, itu salah tuh, harusnya begini. Selagi perbedaan itu sisinya sisi furu', sisi cabang, bukan usul, bukan beda rukun iman, rukun Islam, nah itu nggak jadi masalah gitu. Saya pernah ke Bahrain. Di Bahrain itu 70%-nya itu orang Syiah. Jadi ketika mau sholat, jadi saya diantar oleh orang kedutaan di sana. Ketika kita akan sholat, maka waktu sudah azan.
Cuman kita bingung, ini masjidnya udah beda. Apakah masjid ini masjidnya Sunni atau masjidnya Syi'i? Karena kalau waktu tertentu Syiah nggak ada sholat jamaah, sholatnya tiga waktu. Kalau Sunni 5 waktu. Nah itu udah mulai berbeda tuh, caranya udah beda gitu. Sehingga yang seperti ini yang disebut dengan kategori beda dalam usul, sehingga itu tidak masuk dalam kelompok yang disebutkan kelompok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca di chat ada pertanyaan terakhir. Ini boleh ya, Mas Satria? Ini saya baca. Bagaimana pembinaan yang baik dan ideal untuk orang terdekat kita, istri, suami, dan anak-anak? Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Bagaimana pembinaan yang baik dan ideal untuk orang kita? Yang pertama, jika kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, maka kita harus menunjukkan dakwah bilhal. Karena dakwah bilhal itu lebih kuat, menjadi contoh bagi para objek dakwah kita, istri dan anak-anak kita, bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan, membawa seluruh keluarganya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari siksa api neraka. Maka harus menjadi contoh. Jangan sampai kita memerintahkan, mengajak untuk belajar ngaji, kita sendiri nggak pernah belajar ngaji. Anak-anak sekarang pinter, nanti dia akan bilang, kok Bapak nggak ngaji, kok Abi nggak ngaji, sementara kita disuruh ngaji. Nah itu udah jauh. Jadi kita buktikan, kita jadi contoh buat mereka. Kemudian yang kedua adalah mengedukasi dengan tabsyir, dengan kabar-kabar gembira, dengan motivasi. Anak-anak yang kalau mau belajar ngaji nanti dapat pahala ya, nanti dikasih hadiah, motivasi, dorong mereka untuk melakukan hal seperti itu. Sehingga mereka semangat untuk bergerak, semangat untuk melaksanakan Islam dengan baik. Ada sebuah kisah yang disampaikan dalam Ibnu Qudamah dalam bukunya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi dikisahkan ada seorang anak masih usia di bawah 10 tahun, pamannya mengajarkan dia dengan mengatakan bahwa setiap malam sebelum engkau tidur, maka katakan Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu yashhaduli. Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku. Lakukan. Maka dilakukan. Setelah beberapa masa disampaikan lagi bahwa aku sudah melakukan apa yang kau perintahkan wahai pamanku. Lalu pamannya mengatakan, menurut kamu kalau seseorang sudah merasakan seperti ini, apakah mungkin ia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian akhirnya diriwayatkan bahwa orang tersebut dalam usia sekian tahun, ia sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, dan banyak hafal yang lainnya. Dan saya kira itu sebagai modal kita untuk membina keluarga kita, lebih banyak yang sifatnya bukti dibandingkan yang sifatnya kata-kata atau kalimat, karena bukti ini lebih efektif. Yang lainnya bisa kita diskusikan di forum yang berbeda. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab, dan terima kasih atas semua perhatian. Ya, jazakallah khair atas banyak pencerahannya gitu ya. Semoga tadi teman-teman yang bertanya juga cukup jelas gitu jawaban dari Ustadz tadi. Ya, sebelum saya menutup, mungkin saya izin untuk mereview sedikit gitu ya, dari yang sudah kita langsungkan selama 2 hari ini, dari sesi pertama dan kedua tadi, sebelumnya hari kemarin, disampaikan oleh Ustadz Agus gitu. Di sesi pertama, itu membahas tentang masalah umat Islam saat ini, itu sebenarnya adalah
masalah umat yang berulang gitu ya, yang sudah pernah terjadi juga pada zaman Rasulullah. Kemudian problematika umat saat ini, pertama seperti buta terhadap Al-Quran, kemudian banyak kerancuan dalam berpikir, terpaku selain manhaj Allah, kemudian mengabaikan Al-Quran, kemudian syahwat manusia, dusta, dan degradasi moral. Itu dari sisi pertama. Di sesi kedua, beberapa poin-poinnya. Pertama, sebentar. Oke, di sesi kedua, pertama, Islam adalah agama yang menyeluruh atau universal, sehingga bisa jalan di mana saja, dan agama ini agama yang paling fleksibel gitu ya di dunia. Kemudian dari segi masa atau waktu, Islam ini universal dari masa ke masa, kemudian dari segi sistem juga, dari segi bahasa yang singkat, dan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya sudah diatur dalam Islam gitu ya. Ada sunah-sunahnya. Kemudian dari segi tempat juga Islam ini tidak hanya berlaku di Indonesia, di Arab saja, tapi berlaku di segala tempat di dunia gitu ya. Kemudian di sesi ketiga yang tadi sore disampaikan oleh Ustaz Suharsono, tadi kondisi umat Islam saat ini pada zaman Rasulullah ada kemiripan gitu ya. Itu banyak yang perbuatan maksiat, masih lemah dan tercerai-berai. Kemudian pembinaan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah pertama dengan tilawah, diawali dengan membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa merasakan hikmah dan keindahan keajaiban yang dalam Al-Quran, kemudian menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, dengan tazkiyah, mensucikan jiwa kita dengan cara bertaubat. Ketiga, pembentukan pribadi Muslim yang sejati, gitu ya. Itu adalah hasil dari sebuah pembinaan pribadi yang memiliki pengetahuan, kemuliaan, kekuatan, dan persatuan. Dan sesi keempat yang terakhir baru saja kita laksanakan gitu ya. Beberapa poinnya, pertama, tujuan pembinaan Islam itu seperti ibadah kepada Allah semata, bisa dilihat di Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian bagaimana Allah itu memerintahkan kita sebagai khalifah di muka bumi, kemudian agar kita juga bisa saling mengenal sesama manusia, kemudian agar kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin dunia di masa mendatang, dan kita agar bisa berhukum dengan syariat. Kemudian dasar-dasar pembinaan Islam ada 3. Pertama, ada al-fahmu ad-daqiq, yaitu pemahaman yang rinci atau komprehensif. Yang kedua, al-iman al-amiq, iman yang sangat mendalam gitu ya, yang menghujam ke dalam hati. Dan yang ketiga, at-amal al-mutawassil, yaitu amal atau aktivitas yang berkelanjutan. Ya, tadi itu sedikit review yang sudah 2 hari ini dan 4 sesi kita laksanakan. Mungkin sebagai penutup, Ustadz bisa memimpin doa gitu ya untuk kita semua, mungkin kita juga agar kondisi wabah ini juga bisa terangkat, dan juga mohon didoakan agar dakwah di Jepang juga bisa semakin pesat gitu. Ya, mohon Ustadz untuk memimpin doanya. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumin kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumin kafirin.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal malaikatan muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ya muqalliban qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada Ustaz Suharsono atas pemaparan materinya sisi 3 dan sisi 4 gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah kami banyak mendapatkan pencerahan gitu ya, ilmu baru dari Ustaz. Dan karena ini sesi terakhir, ada sesi foto-foto bersama gitu ya, yang mungkin sama Ali. Ali udah siap? Sama moderator aja saat dipimpinnya. Oke, saya pakai HP soalnya, jadi nggak bisa ke screen banyak. Iya, 1, 2, 3-nya sama moderator. Nanti admin yang foto. Oke, admin yang foto. Oke, nanti saya ngasih instruksi admin yang foto. Nanti kasih tahu ya kalau udah butuh berapa kali. Oke, siap. Mungkin kameranya bisa di-on-kan semua videonya. Ya, udah siap. Oke. Silakan admin untuk siap-siap. 1, 2 kali ya fotonya. 2 kali, oke. Ya. Ini yang pertama. 1, 2, 3. Sebentar. Yang pertama. 1 kali lagi. Oke, 1 kali lagi. Siap. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke. Ya, terima kasih admin sudah memoto kita semua. Nanti entah di-share di Instagram KMI Kansai atau yang lainnya. Ya, bagi teman-teman yang belum follow Instagram KMI Kansai juga bisa follow ya. Namanya apa ya? Namanya KMI Kansai. Itu bisa di-search atau di Facebook juga ada page-nya, bisa dicari dan bisa di-follow. Insya Allah nanti kajian selanjutnya akan ada juga diposting di media sosial KMI Kansai. Ya, terima kasih juga kepada Ustadz dan juga para semua peserta yang hadir. Semoga bermanfaat ilmunya hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan sampai bertemu di event KMI Kansai selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon pamit. Ya, semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Di sana musim dingin ya, Bapak? Iya Ustaz, di sini musim dingin. Oh, Masya Allah. Sehat terus ya, mudah-mudahan ya. Amin. Baik, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam.